Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Farah, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Farah.id kedatangan tamu istimewa, yaitu teman-teman dari komunitas ibu profesional. Langsung saja kita sapa ya, kita akan berbincang dengan mereka tentang apa dan bagaimana sih IP sekarang dan juga menyambut hari ulang tahun ibu profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Afi. Di samping kanan saya ada namanya Mbak Afi. Mbak Afi adalah koordinator regional acara JCC ya? Iya, di Jakarta. Oh ya, di Jakarta, oke. Dan kemudian ada Mbak Farida. Mbak Farida adalah sekretaris regional IP Jakarta. Betul. Apa kabar Mbak Farida? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat. Mbak Afi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya Mbak. Ya. Baik nih sahabat-sahabat Farah, kita akan langsung berbincang aja ya. Mbak, sebetulnya nih mungkin masih ada sahabat Farah yang penasaran nih. Tadi ngomongin ibu profesional. Kenapa ibu harus profesional gitu ya? Jadi boleh mungkin diperkenalkan ke sahabat Farah, apa sih sebenarnya ibu profesional? Terus sejak kapan nih Mbak adanya IP ini? Ya, baik. Ya, terima kasih Mbak Ovi. Ya, jadi ibu profesional ini adalah komunitas para ibu dan juga calon ibu yang ingin mengaktualisasikan dirinya, yang ingin menambah ilmunya, ya, dan ingin menjadi ibu atau calon ibu yang profesional. Kenapa harus profesional? Karena ibu itu kan al-ummu madrasatun ula, atau ibu itu kan sekolah pertamanya anak-anak ya. Jadi walaupun kita seorang ibu atau calon ibu, kita punya perbekalan untuk menjadi seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu ya yang profesional seperti itu. Nah, bentuk profesionalismenya seperti apa gitu. Nah, di sini kami ruang lingkup kegiatan kami itu ada pembelajaran perkuliahan secara online ataupun kegiatan offline ya yang ingin memberdayagunakan kemampuan para ibu ataupun calon ibu ya, sehingga mereka bisa mengembangkan fitrahnya dengan baik seorang walaupun sebagai seorang istri perempuan ya, ataupun juga sebagai seorang ibu seperti itu. Nah, ibu profesional ini berdiri tahun 2011, tepatnya tanggal 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Iya, dan saat ini usianya sudah 11 tahun seperti itu. Maka sebentar lagi mau ulang tahun nih. Betul sekali. Dan ibu profesional ini sudah tersebar di 57 kota dan juga di 10 negara Asia dan non-Asia. Seperti itu Mbak Ovi. Jadi memang ruang lingkup kita luas sekali ya gitu. Jadi alhamdulillah founder dari ibu profesional ini adalah Ibu Septi Wulandani. Ibu Septi Wulandani ya. Dulu juga pernah jadi cover majalah Farah nih. Mungkin kalau sahabat Farah bisa sedikit di zoom ke belakang, itu ada Bu Septi jadi cover juga di majalah Farah. Iya, Ibu Septi juga ketika mendirikan ibu profesional ini juga didasari dengan semangat ya untuk menjadi bagaimana caranya agar perempuan itu bisa produktif di rumah juga, tapi juga tanpa meninggalkan fitrahnya sebagai seorang ibu, seorang perempuan, dan juga sebagai seorang istri. Seperti itu. Oke. Jadi memang kegiatan tadi ada pembelajaran juga gitu ya. Betul. Kalau kegiatannya ini rutin atau seperti apa Mbak? Misalnya kayak tadi pembelajarannya setiap minggu dan ada apa aja sih, ngapain aja gitu dalam pembelajaran itu? Pembelajaran kami jadi IP itu ya, atau ibu profesional itu dibagi menjadi beberapa komponen. Salah satu komponen yang melingkupi pembelajaran tadi adalah HIMA atau Institut Ibu Profesional Jakarta. Jadi kita ada himpunan mahasiswa IP Jakarta dan itu perkuliahannya dilakukan secara online seperti itu. Nah, ruang lingkup komponen IP Jakarta, IP Ibu Profesional seperti apa, nanti mungkin Mbak Farida bisa menjelaskan begitu kembangannya. Siap. Iya Mbak Farida, kalau di IP Jakarta itu kegiatannya ada apa aja sih Mbak Farida? Boleh dijelasin kepada sahabat Farah di sini? Oke. Kalau nggak cuma di Jakarta, sebenarnya di ibu profesional di regional yang lain sebenarnya konsepnya adalah ada 5 komponen, KIPMA,
resource center, terus Institut Ibu Profesional, kemudian kampung komunitas, dan juga Sejuta Cinta. Dan satu lagi ada sekretaris regional atau sekrek, yang kita sebutnya sekrek, itu yang menaungi dari 5 komponen tersebut. Nah, untuk kegiatan proses belajar dan juga berkarya para member itu di 3 komponen, yaitu Sejuta Cinta, komunitas, dan institut. Jadi kalau di institut tuh kita ada kelas bun-bun ya, ada dari matrikulasi, bunda sayang, bunda cekatan, bunda soleha, dan bunda produktif. Jadi kelas bun-bun di sana. Kemudian di kampung komunitas itu ruang untuk para member berkreasi, ada rumbel belajar, memasak, menulis, berkebun, dan juga green living gitu ya. Dan satu lagi crafting gitu, sew and craft. Jadi tempat berkarya, menyalurkan, saling sharing, bisa member itu bisa sharing ilmu dan juga belajar dapat ilmu dari member yang lain. Seperti itu. Kalau kemarin pandemi itu seperti apa, Mbak? Mungkin kemarin pasti banyak online ya. Nah, kalau sekarang seperti apa kegiatannya? Sekarang alhamdulillah mulai awal tahun ini udah mulai kegiatan offline ya, kecil-kecil, walaupun kita masih lihat wait and see juga kan dari situasi, tapi kita sudah mulai melakukan kegiatan offline kayak di Rumbel Boga itu udah mulai ada kegiatan kopdar, kita sharing, kumpul sama playdate sama anak-anak juga, tapi mungkin jumlahnya juga nggak terlalu banyak dan di lokasi yang terbuka gitu ya, jadi tidak tertutup seperti itu. Jadi tapi mungkin memang belum semua aktivitas banyak dilakukan offline, tapi sudah mulai kita pelan-pelan kegiatan-kegiatan offline kayak gitu. Baik, sahabat Farah, tadi kan udah ada penjelasannya dari Mbak Afi dan juga Mbak Farida ya tentang ibu profesional. Ternyata memang untuk jadi ibu itu nggak cuma modal mungkin ada orang bilang yang penting intuisi. Tapi ternyata kita juga harus punya skill. Betul gitu ya. benar. Karena setiap ibu juga harus upgrade diri gitu ya. Dan di ibu profesional ini menawarkan banyak banget kegiatan untuk upskill itu ya. Iya, betul. Selain itu juga buat berbagi juga nih. Berbagi. Jadi setiap orang bisa jadi murid dan bisa jadi guru. Itu perannya itu tagline yang sangat dipegang juga di ibu profesional. Semua murid, semua guru. Jadi kita sama-sama belajar. Dan value yang kita angkat juga berbagi dan melayani. Berbagi dan melayani. Jadi ketika karena tadi seperti yang dijelaskan Mbak Farida ya, di ruang lingkup Ibu Profesional Jakarta, khususnya di komponen Institut Ibu Profesional Jakarta, di sini di-upgrade skillnya para ibu dan juga calon ibu gitu, sehingga mereka memiliki pemahaman tentang bagaimana cara membangun keluarga yang baik gitu, bagaimana cara manajemen finansial keluarga yang baik, seperti itu. Contohnya kemudian bagaimana parenting yang sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing, seperti itu. Jadi, nah ketika mereka sudah memiliki ilmu ya, sudah mapan gitu, karena nanti mereka akan berbagi dengan member-member yang lain gitu. Cara berbaginya bagaimana? Misalnya kami ada pertemuan offline gitu ya, kegiatan kopdar atau kopdar, kemudian ada member yang akan menjadi narasumber gitu, berbagi ilmu seperti itu. Atau dalam kegiatan-kegiatan event misalnya kita melayani, saling melayani, kita membuat event gitu, kita melayani masyarakat umum gitu ya, dengan salah satunya nanti ada kegiatan milad nanti yang akan kita sajikan juga untuk masyarakat umum seperti itu. Baik, nah sekarang saya punya pertanyaan lagi nih Mbak. Kalau misalnya sekarang kan ibu-ibu banyak banget yang ingin jadi womanpreneur, gitu ya, jadi business woman gitu, memulai menjadi entrepreneur. Nah, yang saya tahu juga di IP itu di Ibu Profesional ada KIPMA ya. Betul sekali. Seperti apa sih KIPMA ini membangun anggota-anggota IP untuk bisa berdaya secara ekonomi gitu. Iya, baik. Nah, Ibu Profesional juga melihat ya potensi dari setiap member-membernya, karena kebanyakan ya mayoritas member dari Ibu Profesional itu adalah ibu rumah tangga khususnya gitu ya. Nah, Ibu Septi Penny Wulandani selaku founder akhirnya melihat bahwa ada peluang yang harus dikembangkan juga ya, dan harus diberikan kepada para member, yaitu melalui KIPMA. KIPMA itu apa? KIPMA itu adalah bagian komponen pemberdayaan ekonomi dari rumah untuk member-member IP gitu. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi kami mencoba men-screening, mengidentifikasi mana member-member yang punya usaha ya, punya bisnis dari rumah,
Kemudian kita gabungkan gitu ya dalam sebuah forum ya, dalam sebuah grup yang dinamakan adalah Saudagar. Gitu. Dan KIPMA ini KIPMA ini mencakup seluruh regional IP Jakarta, yaitu dari 57 kota tadi ya, dan 10 negara tadi itu. Nah, ketuanya adalah Ibu Laksemi Bania Siregar ya, dan alhamdulillah sudah ada ratusan saudagar KIPMA ya, yang tersebar di 57 kota dan 10 Asia dan Asia tadi, seperti itu. Nah, nanti saudagar itu dikumpulkan bisnisnya apa gitu ya, kemudian KIPMA memfasilitasi dengan membuat seperti marketplace gitu, khusus untuk ibu profesional Jakarta. Tapi orang umum jika mau beli pun juga nggak apa-apa. Tidak cuma di IP Jakarta saja. IP yang regional lain juga. Gitu. Bisa dikunjungi di ya teman-teman bisa mengunjungi IG-nya KIPMA, yaitu @KIPMarket di Instagramnya, yaitu @KIPMarket ya, untuk mengetahui lebih detail apa saja sih barang-barang ya atau produk yang dijual oleh para saudagar KIPMA. Dan ingin mengetahui lebih lanjut juga tentang ibu profesional, teman-teman bisa follow IG-nya ibu profesional, yaitu @ibuprofesional. Oke, itu udah penjelasannya, nanti juga bakal ada nih ya, kita tulis di bawahnya. Ya. Mbak Farida nih, kalau selama ini menjalani aktivitas di IP Jakarta, apa sih Mbak suka dukanya Mbak? Boleh tahu nggak? Sukanya dulu ya mungkin ya. Sukanya sih alhamdulillah, karena saya kan ikut IP ini masuk dari tahun 2016 sampai sekarang, udah lumayan lama ya. Itu saya rasain banyak improvement yang dari saya tidak ngebandingin dengan orang lain, perempuan lain, ibu yang lain, tapi bandingin dengan diri saya yang sekarang di 2022 dan sebelum 2016 gitu ya. Alhamdulillah saya secara improvement pengembangan diri. Karena kan kalau jadi ibu tuh harus selesai dengan diri sendiri gitu ya. Nah, proses menyelesaikan urusan-urusan diri di dalam diri itu saya rasain banyak improvement gitu. Jadi dari segi emosi, dari segi manajemen waktu, terus bagaimana kita bersikap ke anak dan ke keluarga dan suami dan juga ke teman-teman lingkup, itu saya merasakan ada banyak perubahan gitu ya, dari gimana sih seorang Farida di sebelumnya belum dapat ilmu, sedangkan sekarang udah banyak belajar, dapat ilmu. Saya rasa itu banyak manfaatnya, improvement di pribadi saya gitu. Jadi termasuk untuk public speaking gitu ya, dulu saya termasuk yang keringet-keringet banget gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang ya banyak improvement gitu, salah satunya seperti itu. Dan juga banyak skill-skill ilmu yang lain ya, selain ilmu yang kelas bun-bun itu dari institut, dan juga sosialisasi dan berkreasi sama teman-teman di komunitas juga banyak mengimprove diri saya, dan juga dampaknya adalah juga bukan ke saya tapi kan ke keluarga, ke anak dan suami, seperti itu. Kalau dukanya mungkin bukan dibilang duka kali ya, tapi kayak mungkin nama hidup ya, ada dinamika ya gitu ya, ada tantangan gitu ya. Pasti kita menemukan tantangan-tantangan itu ya, dalam kepengurusan, dalam membuat suatu event, dalam berinteraksi dengan member yang lain mungkin, atau dalam menjalani kehidupan di komunitas itu pasti ada dinamikanya lah gitu. Jadi mungkin bukan disebut duka, tapi disebut dinamika tantangan. Dan kadang tantangan ya, tapi tantangan itu perlu ya, kadang buat kita buat challenge kita buat upgrade lagi gitu, buat naik level lagi gitu. Bagaimana emak-emak itu bertemu ya, itu pasti iya, karena beda karakter, beda background gitu. Betul. Kan. Kalau antar regional itu sering bertemu juga nggak sih Mbak? Misalnya dari daerah lain gitu, ada pertemuan rutin atau apa, ada nggak? Kalau rutin mungkin nggak tentu ya, tapi kalau jadi gini, di Ibu Profesional khususnya di tahun ini kita mengangkat tema Women in Collaboration. Jadi intinya adalah kolaborasi yang cantik, yang keren gitu ya, untuk para semua ibu, semua wanita. Nah ini nggak cuma, kalau dulu kan kita awalnya cuma kolaborasi antar komponen di internal regional gitu ya. Jadi bisa komunitas sama Hima gitu, sama Sejuta Cinta di internal regional. Sekarang kita lintas regional. Jadi misal Jakarta sama Bandung, Jakarta sama luar negeri misalnya sama Asia, dan juga regional lain yang lintas
pulau atau juga bahkan di luar negeri di Asia kerjasama-sama yang di region Indonesia juga sangat mungkin. Selain itu juga kita juga sangat terbuka dengan kerjasama dengan pihak-pihak luar gitu. Mungkin kalau dulu masih terbatas ya gitu ya. Kalau sekarang lebih terbuka tapi dengan koridor value ibu profesional juga kayak gitu. Jadi kolaborasinya lebih insya Allah lebih terbuka. Dan kalau untuk ritual jadi pertemuan itu mungkin belum, tapi sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan kolaborasi antar regional kayak gitu. Oke, jadi kolaborasi ini juga akan jadi apa ya, starting point juga ke depan gitu ya untuk ibu profesional dalam kegiatan-kegiatannya gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang ini karena menyambut ulang tahun miladnya ibu profesional yang ke-11 gitu ya, ada JCC. Iya. Apa itu JCC? Mungkin siapa yang bisa ngejelasin? Iya, baik. JCC. Ya, JCC itu adalah panjangannya adalah jelajah cita-cita. Jelajah cita-cita. Ya, jelajah cita-cita itu adalah kegiatan ya, event yang mungkin saya cerita dulu ya latar belakang kenapa lahirnya JCC itu. Ya, jadi kegiatan JCC atau jelajah cita-cita ini diawali dari salah satu regional ibu profesional yaitu di Malang. Dan alhamdulillah selama itu sudah 2 kali dilakukan kegiatan JCC ini gitu. Asal mulanya adalah karena kita melihat ya, sepertinya anak-anak butuh aktivitas dan butuh pemahaman mengenai kebutuhan mereka terhadap masa depannya gitu. Khususnya adalah profesi ya. Mereka kalau simpelnya seperti ini, kamu kalau udah besar mau jadi apa sih gitu. Nah, pertanyaan seperti itu yang perlu kita jawab melalui kegiatan JCC tadi. Nah, akhirnya dibuatlah konsep yang matang gitu ya, dengan persiapan yang matang, dan alhamdulillah sudah terlaksana 2 kali ya dalam setiap tahunnya, dan itu sukses. Ternyata sukses di Malang itu sukses. Akhirnya dari Ibu Profesional Pusat kita melihat bahwa ini adalah sebuah potensi kegiatan yang luar biasa sekali gitu, dimana kita bisa memberikan value ilmu yang luar biasa untuk anak-anak, dan juga kesempatan untuk anak-anak mengeksplorasi kebutuhan mereka terhadap masa depan mereka, khususnya menemukan cita-cita, eksplorasi untuk lebih mengetahui profesi apa saja sih di dunia ini gitu ya. Mereka tidak hanya mendapatkan ilmu saja, tapi mereka juga akan berinteraksi langsung dengan talent-talent profesinya. Misalnya kita akan menghadirkan pemadam kebakaran, kita akan menghadirkan dokter gigi, kita menghadirkan saintis. Nah, mereka di situ akan berkenalan langsung, berinteraksi langsung, dan akan bereksplorasi langsung dengan apa saja sih yang dilakukan oleh dokter gigi gitu. Pemadam kebakaran apa saja sih, seperti itu, sehingga bisa menumbuhkan rasa curiosity yang tinggi kepada anak-anak, dan anak-anak juga menjadi lebih lebih memahami juga, oh iya saya pengen jadi ini mungkin gitu, saya pengen jadi saintis gitu, seperti itu. Jadi, dan ini juga akan membantu orang tua juga melihat dan mengobservasi apa yang dibutuhkan oleh anak, minat dan bakatnya di mana sih, seperti itu. Jadi ya, dan kami berharap semoga kegiatan jelajah cita-cita ini bisa menjadi salah satu misi nasional kami gitu ya, yang bisa berhasil juga ya, setidaknya bisa memberikan manfaat untuk generasi bangsa, seperti itu Mbak Ovi. Kapan ini acaranya Mbak? Acaranya kita serentak. Ya, kita serentak. Jadi acara JCC ini dibagi menjadi 2 regional, ada regional besar dan regional kecil ya. Untuk regional besar itu kita ya ada skala besar dan skala kecil. Nah, untuk skala besarnya kita ada di 11 titik kota besar ya. 11 titiknya itu adalah Banten, Jakarta, Bandung, Tasikmalaya, Surabaya, Malang, Makassar, Samarinda, kemudian Yogyakarta, dan yang terakhir adalah Medan. Iya, kita ada 11 titik skala besar, dan selanjutnya ada lagi 21 titik juga di Indonesia, seperti itu. Jadi itu di masing-masing kota ada acara? Iya, ada acara, betul. Jadi serentak gitu ya? Serentak di tanggal 18 Desember 2022, hari Minggu. Serentak di waktu yang sama, seperti itu. Itu berarti ada tempat-tempatnya? Iya.
berarti untuk anggota ibu profesional gitu ya? Acara ini terbuka tidak hanya untuk member ibu profesional aja, tapi juga terbuka untuk umum. Seperti tadi misi kita adalah ingin memberikan aktivitas edukasi ya edukatif kepada anak-anak ya, sehingga mereka bisa mengeksplorasi ragam profesi di dunia ini seperti itu. Nah, kalau misalnya ada sahabat Farah yang pengen, berarti yang datang 2 nih, ibu dengan anak gitu ya? Iya. Oke, itu Ayahnya juga boleh. Ayahnya juga boleh. Support Iya, system. support system benar ya. Nah, itu kalau mau daftar masih bisa nggak Mbak itu Mbak? Masih bisa sekali. Ada, Iya. lihat di mana nih Iya. pendaftarannya? Jadi sasaran kegiatan kami itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga ada kegiatan untuk para ibu gitu. Oke. Iya, jadi Ibunya mungkin masuknya cita-cita yang belum tercapai. betul. Jadi karena kita serentak di seluruh regional ya gitu, dan tadi ada 11 titik untuk skala besar, salah satunya adalah di Jakarta gitu. Tapi secara umum kegiatan di Jelajah Cita-Cita ini juga terbagi untuk kegiatan anak-anak adalah kegiatan Jelajah Cita-Cita tadi untuk eksplorasi profesi tadi. Nah, untuk orang tuanya ini ada kegiatan lain seperti misalnya talk show atau workshop seputar parenting atau life skill seperti itu ya. Jadi sasarannya itu anak-anak, orang tua, dan juga tidak hanya member IP saja, tapi juga untuk umum, begitu. Iya, untuk pendaftaran bisa langsung cek ke Instagramnya Ibu Profesional di regional masing-masing. Nah, kalau untuk untuk IP Jakarta ya bisa dicek di Instagramnya Ibu Profesional Jakarta, yaitu @ibuprofesionaljakarta. Di situ kami sudah menyediakan link pendaftaran yang bisa langsung diakses dan terhubung langsung dengan adminnya IP Jakarta, begitu. Jadi sahabat Farah, tadi tuh kegiatannya emang keren banget ya. Jadi saat ini kita tahu bahwa ada banyak banget profesi-profesi baru gitu ya, mungkin dengan berkembangnya dunia digital gitu kan. Kemudian juga kesadaran tentang lingkungan hidup makin tinggi juga ya. Jadi mungkin anak-anak nih banyak loh sebenarnya profesi yang mungkin dia belum tahu gitu ya. Betul. Jadi jelajah cita-cita itu artinya tadi gitu ya. Iya, betul. Mengeksplorasi. Iya, karena banyak juga anak-anak yang mau jadi apa ya belum tahu. Betul. Jadi kita memberikan kaya wawasan, kaya pengalaman gitu ya. Jadi ketika mereka melihat, oh ini baru ya, ini apa ya. Jadi nambah lagi. Kalau dulu mungkin kamus profesinya cuma dokter, guru, misalnya gitu, pilot, polisi, TNI, misalnya gitu. Nah, ketika anak-anak melihat ragamnya, oh ada kayak gini, oh ada gini, kan menambah wawasan mereka bahwa gitu. adalah apalagi sekarang kan kita sudah dibagi beberapa generasi ya. Saat ini kan yang paling produktif adalah generasi milenial dan generasi dan Gen Z ya gitu. Nah, salah satu kegiatan di IP Jakarta ya untuk pre-event acara JCC ini adalah kita menghadirkan webinar online Mother as a Talent Observer. Nah, iya. Webinar Mother as Observer ini itu apa sih gitu. Jadi ini adalah seminar dan juga kuliah online untuk membantu para ibu menjadi observer, yang menjadi pengamat mengenai minat dan bakat anak gitu. Jadi di situ nanti para ibu akan dibantu ya dengan melihat apa sih potensi anak-anak ya gitu, kecenderungannya di mana. Misalnya kalau untuk anak-anak yang suka ngutak-ngatik barang gitu ya, bisa jadi kecenderungannya memang lebih ke teknik gitu ya. Atau anak-anak yang seneng banget ngobrol gitu ya, berarti mungkin public speaking gitu ya, atau interpersonalnya cukup baik. Nah, di situ nanti kami akan memberikan ilmu ya, bagaimana cara mengembangkan anak-anak dengan potensi seperti itu gitu. Dan kami juga akan menghadirkan bintang tamu dari perwakilan dari generasi milenial dan juga Gen Z. Gitu di acara nanti gitu. Jadi ini memberikan wahana baru dan juga wawasan baru ya untuk para ibu gitu ya, bahwa profesi sekarang itu memang sangat beragam gitu. Apalagi untuk sekarang kan ada untuk generasi milenial itu udah kebanyakan yang vlogger gitu ya, travel blogger seperti itu, content creator gitu ya. Jadi gamers gitu ya, seperti itu. Iya betul. Jadi ragam-ragam profesi seperti itulah yang kita mengambil celah gitu, bahwa profesi seperti ini yang dulunya dianggap remeh-temeh gitu, sekarang bisa sukses loh di sekarang ini, apalagi kan sudah digital semuanya ya gitu. Jadi kita memberikan wawasan-wawasan seperti itu sehingga terbukalah pemahaman orang tua dan juga anak-anak.
Bahkan bisa jadi ini ya, jadi apa? Tidak menutup kemungkinan di masa depan ada profesi-profesi lain Ya, betul, ya, betul, dari betul. ada pengembangan atau ada profesi baru yang betul. kita jadi lebih terbuka, lebih melek terhadap situasi betul gitu sekali, ya. betul. Kebayang nih kita ya, kita akan mempersiapkan acara 57 kota gitu ya. Seperti apa sih kalau persiapannya, mungkin sama lah ya dengan regional lain. Kalau di IP Jakarta ini seperti apa persiapannya? Udah berapa lama nih? Ya, baik. Kita mempersiapkan acara ini sejak setahun sebelumnya gitu. Jadi, nah persiapannya itu mulai dari konsep acara ya, karena kan memang ini serentak dari IP Pusat itu serentak di seluruh regional. Nah, kemudian di bulan Juni ya kita sudah ada konsolidasi dengan semua regional bahwa kita akan di momen Milad IP ini nanti kita akan mengadakan kegiatan jelajah cita-cita. Jadi mulai Juni itu kita sudah konsep kita sudah matang ya, teknis acara kita mau seperti apa sudah matang. Jadi persiapan teknisnya itu mulai dari Juni ini gitu. Nah, kemudian untuk di IP Jakarta sendiri persiapannya adalah selain dari membuat konsep yang matang tentang jelajah cita-cita ini gitu ya, kami juga akhirnya melihat bahwa harus ada peran orang tua juga yang kemuliaannya ini harus dimunculkan, karena anak-anak tidak bisa berkembang tanpa bantuan orang tua gitu. Akhirnya kami juga menghadirkan acara juga untuk orang tua gitu. Nah, untuk di IP Jakarta sendiri untuk anak-anak itu kita mengadakan kegiatan jelajah cita-cita dengan menghadirkan 11 profesi. Iya, tepat sekali sesuai dengan angka ulang tahunnya. Ya, miladnya IP Jakarta, yaitu IP Jakarta. Kebetulan IP Jakarta dan IP Pusat ini sama lahirnya barengan. Gitu ya. Jadi kita menghadirkan 11 profesi, yaitu terdiri dari dokter gigi, saintis, kemudian pemadam kebakaran, kita ada crafter ya, terus kemudian ada content creator, ada news anchor, kemudian juga ada chef, astronom ya, kita ada astronom, jadi nanti anak-anak akan diajak meneropong bintang. Kemudian juga ada petani ya gitu kan, atau pegiat lingkungan hidup ya. Kemudian juga satu lagi arsitek. Seperti itu, arsitek. Dan jadi memang beragam ya? Beragam gitu. Nah, salah satu persiapan kami untuk mengeksplorasi 11 profesi ini adalah kami menghadirkan talent-talent yang memang expert di bidangnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing begitu. Dan nanti mereka, anak-anak khususnya ya, itu nanti mereka akan diajak berpetualang. Jadi konsep acara kami adalah petualangan jelajah cita-cita. Jadi anak-anak itu seolah-olah sedang berpetualang ke kota profesi gitu. Dimana nanti mereka punya misi untuk berkreasi gitu, punya misi untuk membuat sesuatu gitu yang sesuai dengan profesi yang mereka kunjungi gitu. Ini anak-anak yang boleh datang sampai umur berapa nih Mbak? Ya, usia ada mulai dari 3 tahun sampai dengan 15 tahun. 3 tahun sampai 15 sampai dengan 15 tahun gitu. Jadi nanti kami juga akan membuat beberapa kelompok ya sesuai dengan usia anak ya. Nanti akan didampingi oleh mentornya masing-masing. Kami akan mendampingi mereka untuk berpetualang ya di kota profesi tersebut. Tema untuk tiap regional tuh beda-beda. Kalau untuk tema untuk JCC untuk seragam, tapi kalau untuk tambahan kegiatan untuk orang tua itu disesuaikan dengan regional masing-masing. Kebetulan kalau Jakarta mengambil konsep tentang emergency response tersebut. Jadi ada keadaan darurat seperti itu sudah lebih aware kayak gitu. Jadi tipis-tipis gitu. Yang langsung ada pramugarinya. Ya, betul sekali. Ya, salah satu culture dari acara kami adalah seperti itu. Selalu ada ulasan tentang safety induction begitu. Iya, jadi ya memang ini adalah life skill yang sangat dibutuhkan sekali oleh setiap orang ya gitu, khususnya sebagai orang tua gitu. Jadi mudah-mudahan ketika kita menghadapi situasi darurat seperti itu, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Mungkin kita balik sedikit ke JCC nih Mbak, untuk lokasi acaranya boleh di-share nggak Mbak? Sahabat-sahabat Farah gimana nih? Untuk kegiatan JCC di Jakarta ya, lokasi kami ada di Hotel Davon Delhi, Tamrin, Jakarta. Lokasinya persis di samping Mall Sarita kami ya. Nah, kemudian acara kami akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore.
untuk beberapa ya. Dan kami akan menjadikan ragam acara yang luar biasa untuk anak-anak dan juga untuk orang tua. Dan juga nanti tentunya akan ada souvenir juga buat anak-anak dan juga orang tua. Dan ini akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat menakjubkan ya, khususnya juga untuk anak-anak, karena memang kami hadirkan acara ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik sahabat-sahabat Farah, usai sudah bincang-bincang kita dengan teman-teman dari Ibu Profesional, ada Mbak Farida dan juga Mbak Afi. Semoga apa yang tadi kita obrolin itu akan jadi inspirasi ya, bisa juga menyemangati sahabat-sahabat Farah untuk gabung ke Ibu Profesional. Dan jangan lupa ada jelajah cita-cita pada tanggal 18 Desember 2022 serentak di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Bagi teman-teman, bagi sahabat Farah yang ada di Jakarta bisa langsung datang ke lokasi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Afi. Baik, Hotel NKDeli di Menteng tanggal 18 Desember. Jangan lupa ya. Terima kasih. Sahabat-sahabat Farah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk channel YouTube Farah Magazine. Dan juga bisa follow di Instagram Ibu Profesional apa Mbak Farida? Jangan lupa follow di IG ibu.profesional.official untuk IP pusat dan juga IG Ibu Profesional Jakarta untuk IP Jakarta. Jangan lupa ya.